Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Lazarus Rinto. Kita akan pelajari bagaimana sebenarnya rapture itu terjadi, bagaimana kronologinya. Kita langsung buka saja Matius 24, kita lihat ayat yang ke-14. Akhir dari masa zaman baru atau New Age adalah ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan apa ini? Ini adalah kesudahan gereja. Ini akan menjadi akhir atau kesudahan dari masa gereja. Selesai daripada gereja Tuhan di bumi, karya itu selesai, adalah akhir daripada New Age atau zaman baru. Bukankah tugas gereja adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku? Itu adalah tugas gereja, saudara. Dan pada saat Injil sudah diberitakan secara masif dengan cepat di seluruh muka bumi, itu akan menjadi sebuah kesudahan, selesainya masa gereja. Saudara, pada saat itu terjadi, maka akan ada sebuah peristiwa di mana gereja Tuhan diangkat ke atas untuk bertemu dengan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus di angkasa. Nah, saudara, itu adalah rapture. Itu adalah kronologi awalnya bagaimana rapture bisa terjadi. Syarat utamanya adalah Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia dengan sangat cepat, pertobatan besar terjadi, dan ada sebuah Pentakosta ketiga. Itu adalah syaratnya bagaimana rapture terjadi, saudara. Dan kita lihat bagaimana peristiwa terjadinya rapture itu. Kita buka di Alkitab kita di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, saudara. Ini adalah kronologi peristiwa rapture itu sendiri. Dikatakan di sana 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, dikatakan di sana, ketika kita lihat di firman Tuhan versi daripada bahasa Inggris sedikit berbeda dengan yang dikatakan di bahasa Indonesia ini, karena di bahasa Indonesia ini khusus di ayat ini terjemahannya kurang begitu tepat. Saya akan bacakan dari versi King James. Dikatakan demikian, ayat yang ke-16, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan teriakan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala, dan orang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Saudara, demikian kronologinya. Pada saat itu, pada saat masa akhir gereja, Pentakosta 3 terjadi, adalah pertobatan besar di seluruh dunia. Maka tiba-tiba Tuhan sendiri, Tuhan Yesus akan turun dari surga dengan teriakan. Beliau akan meneriakan sebuah teriakan yang dalam bahasa Yunaninya dikatakan kaleosma. Teriakan itu berarti kaleosma. Apa itu kaleosma? Saudara, kaleosma itu adalah sebuah teriakan panglima perang. Itu adalah teriakan yang sangat keras dari seorang panglima perang kepada para prajuritnya. Saudara, itu yang akan terjadi. Yesus turun dari surga dengan sebuah teriakan. Dan ada juga penghulu malaikat, yaitu adalah Mikael. Kita tahu Mikael adalah pemimpin atau penghulu malaikat surgawi. Dia adalah panglima perangnya malaikat surgawi. Nah, saudara, akan ada teriakan Tuhan Yesus, ada juga suara dari penghulu malaikat, dan kemudian ada suara nafiri yang terakhir atau sangkakala yang terakhir. Itu yang akan menjadi tanda bagaimana anak-anak Tuhan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, begini, suara Tuhan, kaleosma tadi, itu adalah suara yang akan membangkitkan orang-orang mati di dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian yang hidup juga akan mendengar suara itu, sehingga tubuhnya yang duniawi ini akan diubah kepada tubuh surgawi. Dan kita semua tidak akan ada yang tidak mendengar suara itu, karena suara kaleosma itu sangat keras. Saudara, hal ini juga dikatakan persis paradigma atau konsepnya di Daniel 12 ayat yang pertama.
Saudara, kita lihat Daniel 12 ayat yang pertama, dikatakan begini, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu atau penghulu malaikat, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Saudara, pada saat akhir zaman di mana rapture terjadi, yang muncul adalah sosok Mikael. Anda tahu Mikael adalah pemimpin perangnya malaikat. Kemudian Yesus sendiri nanti akan turun juga bukan sebagai Tuhan yang istilahnya mendamaikan atau apa, tapi beliau turun dengan teriakan panglima perang. Saudara, satu hal yang saya ingin Anda mengerti, pelajaran mengenai masa-masa di akhir ini, sekali lagi kita ada di zaman baru, tapi ini belum selesai zaman baru ini. Dan nanti ketika zaman baru ini selesai, yang pertama Anda mesti catat baik-baik bahwa ada malaikat Allah yang bernama Mikael, sang panglima perang. Kemudian Tuhan Yesus sendiri akan datang nanti dengan teriakan kaleosma, teriakan seorang panglima perang. Itu artinya, hai gereja Tuhan, Anda perlu tahu di masa-masa ini kita semua mesti menjadi anak-anak Tuhan yang sedang melakukan peperangan rohani, saudara. Saudara, peperangan rohani akan begitu kuat di masa-masa menjelang akhir zaman baru ini, saudara. Itu sebabnya gereja Tuhan, saya tidak tahu apakah aliran gereja Anda, entah Anda Protestan, karismatik, dan sebagainya. Saya tidak terlalu memusingkan hal itu. Yang jelas Tuhan kita satu, yaitu Yesus, dan kita punya Alkitab yang sama. Itu artinya tugas kita sama, saudara. Di masa akhir ini, semua gereja Tuhan mesti mengerti dan mesti menjadi pelaku-pelaku peperangan rohani. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak diminta untuk perang melawan manusia lain, apalagi agama lain. Itu bukan urusan kita itu. Kita kelasnya berperang adalah melawan iblis. Karena iblis hari-hari ini sedang membuat sebuah kegemparan besar. Mereka merencanakan kesengsaraan besar. Mereka merencanakan kemurtatan besar. Mereka membuat sebuah kasih pada Allah, agape, itu menjadi dingin, saudara. Banyak orang terjebak pada cinta pada diri sendiri maupun pada dunianya. Mereka sedang dimabukkan oleh semua perkara kehidupannya sendiri. Dan mereka lupa akan Tuhan. Saudara, hari-hari ini seandainya saja Tuhan datang saat ini, ada banyak orang yang tidak bisa ikut di dalam pesta perjamuan anak domba itu, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini gereja Tuhan, saya mau berkata sekali lagi, kita mesti ada dalam kesibukan peperangan rohani. Itu yang dibutuhkan oleh surga, saudara. Bagaimana mungkin yang namanya Pentakosta ketiga terjadi, lawatan besar itu terjadi? Itu hanya bisa terjadi kalau kita sibuk dengan peperangan rohani. Anda harus catat itu. Itu menjadi tugas penting di masa akhir ini. Dan tentu saja tugas berikutnya adalah kita sibuk dengan penjangkauan jiwa-jiwa, dengan mengabarkan kebenaran, dengan mengabarkan bagaimana caranya surga bisa diterima oleh umat manusia. Kita mesti sibuk dengan kabar baik itu, saudara. Tapi saudara, sangat jelas dari firman Tuhan ini bahwa rapture terjadi melalui ada peperangan rohani. Saudara, yang ingin saya sampaikan juga, kalau sampai tadi ada penghulu malaikat atau Mikael sendiri yang turun beserta dengan Yesus nanti, kronologinya begini, saudara. Waktu kita diubah dalam keadaan tubuh yang baru itu, dan kita akan diangkat bersama-sama untuk ke angkasa menyongsong Yesus. Malaikat sendiri akan mendampingi kita naik ke atas, saudara. Kita akan melihat nantinya bahwa di sekitar kita ada malaikat yang selama ini menjadi pendamping setia kita. Dan bersama malaikat itu kita akan naik ke atas. Saudara, ada Mikael yang mendampingi anak-anak bangsa ini, saudara. Itu artinya untuk menuju ke atas saja,
Untuk kita sampai pada diangkat di angkasa, itu pun ada peperangan rohani. Ternyata iblis tidak tinggal diam. Iblis pun akan mencoba menghalangi. Saudara, itu sebabnya perlu ada malaikat Tuhan, si panglima perang sendiri, yaitu Mikael. Saudara, itu adalah kejadian di mana saat-saat itu kondisi alam roh akan begitu bising, saudara. Akan begitu sibuk dengan peperangan. Saudara, kalau kekristenan kita tidak mengerti tentang alam roh, tentang peperangan rohani, ini akan sangat gawat sekali. Sekalipun Anda tidak mengerti, saya harap Anda mulai hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Karena hanya dengan jaminan itulah Anda mungkin akan bisa diangkat, akan bisa mendengar suara Tuhan ketika beliau berkaleosma nantinya. Saudara, ingat bahwa hari-hari ini peperangan sedang begitu keras. Iblis ingin memunculkan dirinya. Iblis ingin membuat penyesatan yang sangat besar untuk membuat anak-anak Tuhan terjebak dan akhirnya murtad, saudara. Tapi ingat, kita ada dalam perlindungan Tuhan dan kita perlu bersama-sama dengan Tuhan dalam peperangan ini. Demikianlah kronologinya bagaimana rapture terjadi. Tuhan turun dari surga, ada suara malaikat, ada bunyi nafiri atau sangkakala, dan di sangkakala yang terakhir kita akan diubah dan kita akan naik ke atas bertemu Tuhan di angkasa, saudara. Tuhan memberkati.